Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Permata Apsari. Saya dari kelas RA1 dan saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hal-hal yang saya tangkap dan saya pelajari mengenai materi komunikasi bisnis selama saya belajar dari semester 1 hingga saat ini semester 3. Sebelumnya teman-teman, saya sangat amat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu komunikasi bisnis. Nah, topik ini menjadi kunci dalam dunia kerja atau profesi dan industrinya. Nah, sebelum kita masuk ke detail, mari kita pahami dulu mengapa komunikasi itu sangat krusial dalam bisnis. Bayangkan jika dalam sebuah perusahaan antar karyawan atau antar perusahaan dan pelanggan tidak bisa atau tidak ada komunikasi yang baik. Nah, gimana tuh teman-teman? Apa yang akan terjadi? Yang pertama yaitu pesan tidak akan tersampaikan dengan jelas, proyek gagal, dan hubungan bisnis akan bisa hancur seperti itu teman-teman. Itulah mengapa komunikasi bisnis sangat amat penting. Nah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian komunikasi bisnis terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Secara sederhana, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan yang dilakukan di lingkungan bisnis dengan tujuan mencapai target tertentu teman-teman. Nah, target ini bisa berupa efisiensi kerja, peningkatan hubungan profesional, hingga promosi produk atau layanan. Nah, mengapa komunikasi bisnis itu penting? Kita tahu dalam dunia kerja dan organisasi, komunikasi adalah alat utama untuk menyampaikan ide, memecahkan masalah, membangun hubungan, dan membuat keputusan. Nah, jika komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, dampaknya bisa sangat besar, yaitu dari kesalahan dalam pekerjaan, konflik antar karyawan, hingga kegagalan proyek. Nah, jadi mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya komunikasi bisnis itu dan bagaimana perannya dalam mendukung kesuksesan individu maupun organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian komunikasi bisnis ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Nah, secara sederhana, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan yang dilakukan di lingkungan bisnis dengan tujuan mencapai target tertentu, teman-teman. Nah, target ini bisa berupa efisiensi kerja, peningkatan hubungan profesional, hingga promosi produk atau layanan. Nah, untuk memperjelasnya, komunikasi bisnis ini memiliki beberapa elemen penting, teman-teman. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu pengirim pesan, media, penerima, dan umpan balik. Nah, satu-satu saya akan mencoba mencontohkan atau menjelaskan apa itu. Nah, jadi yang pertama adalah pengirim atau sender ya. Nah, pengirim atau sender ini merupakan orang atau pihak yang menginisiasi pesan, seperti itu teman-teman ya, yang melontarkan seperti itu ya. Seperti saya ini adalah pengirim atau sendernya. Nah, yang kedua yaitu pesan. Nah, pesan atau message ini merupakan informasi atau ide yang ingin disampaikan. Seperti saya ini contohnya, saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi bisnis, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu adalah medianya atau channel. Nah, saluran yang digunakan ya, media atau channel adalah merupakan saluran yang digunakan seperti rapat langsung, email, atau presentasi. Nah, saya menggunakan presentasi ini secara satu pihak teman-teman ya. Dan yang keempat yaitu penerima atau receiver, atau orang yang menerima pesan tersebut. Seperti contohnya adalah teman-teman yang menonton atau menyaksikan video tersebut. Nah, untuk memperjelas tentang ini, komunikasi bisnis memiliki beberapa elemen penting. Nah, di sini ada 5 elemen penting yang harus kalian ketahui mengenai komunikasi bisnis ya, teman-teman. Yang pertama adalah pengirim atau sender. Nah, pengirim atau sender adalah orang atau pihak yang menginisiasi pesan, seperti saya kepada teman-teman ya. Saya memberikan pesan kepada teman-teman seperti itu. Nah, yang kedua adalah pesannya, pesan atau message.
adalah informasi atau ide yang ingin disampaikan. Contohnya, seperti saya menyampaikan pesan kepada teman-teman mengenai informasi tentang komunikasi bisnis. Yang ketiga yaitu media atau channel adalah saluran yang digunakan seperti rapat langsung, email, dan juga presentasi. Nah, kalau saya kepada teman-teman ini menggunakan cara presentasi ya. Yang keempat yaitu penerima atau receiver adalah orang yang menerima pesan tersebut. Nah, orang yang menerima pesan tersebut di contoh kali ini adalah teman-teman. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik atau feedback adalah respon dari penerima untuk memastikan pesan dimengerti dengan baik, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk contoh besarnya akan saya jelaskan ya kepada teman-teman. Nah, sebagai contoh, bayangkan seorang manajer memberikan briefing kepada timnya sebelum memulai proyek baru, ya. Nah, di sini manajer adalah pengirim, instruksi adalah pesan, rapat adalah medianya, dan tim adalah penerima. Setelah tim memahami instruksi dan memberikan tanggapan, itulah yang disebut dengan umpan balik. Itu jadi pas ya, ada 5. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan utama komunikasi bisnis. Nah, apa saja sih tujuan utama dari komunikasi bisnis itu? Nah, di sini ada beberapa tujuan utamanya, yaitu yang pertama adalah menyampaikan informasi. Nah, misalnya laporan hasil penjualan, panduan kerja, atau pengumuman perusahaan. Seperti itu adalah bentuk penyampaian informasi, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Ya, instruksi yang jelas membantu tim bekerja lebih cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu membangun hubungan. Nah, komunikasi yang baik membantu menciptakan hubungan harmonis dengan pelanggan, kolega, dan mitra bisnis. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah. Melalui diskusi atau rapat, masalah dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat. Itu yang selanjutnya yang kelima adalah mempengaruhi atau membujuk. Dalam pemasaran atau negosiasi, komunikasi digunakan untuk meyakinkan audiens, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan metode dan arahannya. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan metode ya. Yang pertama, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu komunikasi lisan, yang kedua komunikasi tertulis, dan yang ketiga komunikasi visual. Nah, komunikasi lisan itu seperti rapat, telepon, atau presentasi, seperti yang saya lakukan kepada teman-teman. Yang kedua, komunikasi tertulis. Nah, misalnya melalui email, memo, atau proposal. Yang ketiga yaitu komunikasi visual. Itu contohnya seperti grafik, diagram, atau video yang digunakan untuk memperjelas informasi. Yang kedua yaitu berdasarkan arah. Yang pertama ada vertikal, horizontal, dan diagonal, teman-teman. Nah, yang vertikal ini dari manajemen ke karyawan atau sebaliknya. Yang horizontal antara kolega dan dalam level yang sama. Yang ketiga yaitu diagonal. Nah, diagonal ini melibatkan komunikasi lintas departemen atau hierarki. Nah, sebagai contoh, email yang dikirim seorang manajer ke timnya termasuk komunikasi vertikal, sedangkan diskusi antara 2 kolega dalam satu proyek adalah komunikasi horizontal. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pentingnya media komunikasi dalam bisnis. Nah, dalam era modern, media komunikasi memegang peran penting. Ada 2 kategori besar ya di sini, yaitu yang pertama adalah 1, media tradisional. Seperti surat resmi, memo, dan rapat langsung. Media ini masih digunakan untuk keperluan formal seperti kontrak atau laporan, teman-teman ya. Dan yang kedua adalah media digital. Nah, ini termasuk email, video conference, dan media sosial. Nah, media ini lebih fleksibel dan cepat sehingga mendukung komunikasi bisnis di era globalisasi. Namun, memilih media yang tepat sangat penting. Misalnya, email cocok untuk dokumen formal, tetapi tidak efektif untuk diskusi cepat. Sebaliknya, video conference sangat cocok untuk rapat jarak jauh. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hambatan dalam komunikasi bisnis. Di sini ada 4 hambatan ya, teman-teman ya. Oke,
Meski komunikasi bisnis itu terdengar sederhana, namun ada banyak hambatan yang bisa muncul, teman-teman. Nah, apa aja sih hambatan-hambatan tersebut? Di sini kan ada 4 ya. Ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah hambatan bahasa. Nah, misalnya penggunaan jargon yang tidak dimengerti oleh semua pihak. Itu. Yang kedua, budaya organisasi. Dalam beberapa organisasi, budaya hierarkis dapat menghambat komunikasi terbuka. Yang ketiga, teknologi. Gangguan teknis seperti koneksi internet yang buruk saat video conference. Jadi misal saya sedang kuliah online, namun jaringan saya kurang baik. Nah, teman-teman, itu pasti bisa menjadi hambatan antara dosen dan saya untuk mendapatkan informasi seperti itu. Saya juga tidak dapat mengetahui dengan pasti apa isi informasi yang dosen saya lakukan, seperti itu, apa yang dosen saya sampaikan pada saya atau teman-teman saya, seperti itu, teman-teman. Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana, memilih media yang sesuai, dan selalu meminta umpan balik, seperti itu. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah elemen kunci dalam mencapai kesuksesan organisasi. Dengan memahami pengertian, elemen, dan tujuannya, kita dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan, membangun hubungan, dan menyelesaikan masalah di lingkungan kerja. Nah, jadi apakah komunikasi bisnis hanya tentang berbicara atau menulis? Tentu tidak, teman-teman ya. Komunikasi bisnis adalah seni menyampaikan pesan dengan jelas, memilih media yang tepat, dan memastikan pesan itu menghasilkan tindakan atau tanggapan yang diharapkan. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus mengembangkan kemampuan komunikasi kalian, karena di era modern ini, komunikasi yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.